Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Sahabat jelajah hati yang dirahmati Allah, kita sering ditanya, kapan sih sebenarnya kehidupan manusia itu ditentukan? Kehidupan dia di alam dunia ini, termasuk kehidupan kita semua. Pertanyaan ini dijawab sedikit agak panjang, dan kita ingin sama-sama menjawab pertanyaan ini. Kapan sebenarnya kehidupan manusia, kehidupan dalam arti hidup yang sebenarnya hidup itu ditentukan ketika kita hidup di alam dunia sekarang ini? Sebut saja, sahabat jelajah hati yang dirahmati Allah, dulu waktu kita sekolah, waktu kita kuliah, kita punya sahabat yang sangat dekat. Selesai sekolah, selesai kuliah, kita harus berpisah dengan dia ya, karena pekerjaan masing-masing. Kita tetap di kota kita, sahabat kita, ya konon katanya dia merantau ke kota yang lain. Selang beberapa tahun kemudian, sekitar 6 atau 7 tahun, kita dapat SMS dari dia yang memberitahukan kalau dia sudah kembali ke kota yang sama dengan kota kita. Dia bahkan mengundang kita untuk datang ke rumahnya. Tentu kita akan menyambut dengan sukacita, dengan senang hati, karena dulu dia adalah sahabat yang sangat dekat. Berangkatlah kita menuju ke rumah dia, sesuai dengan alamat yang dia SMS-kan ke kita. Dan apa yang terjadi ketika kita sampai di rumah dia? Subhanallah, rumahnya betul-betul mewah. Di belakangnya ada kolam renang. Ketika kita masuk ke ruang tamunya, betul-betul seperti hotel. Mewah, betul-betul mewah. Di garasinya juga ada mobil mewah. Segalanya subhanallah. Apa yang kemudian kita simpulkan ketika kita melihat sahabat kita seperti itu? Kita langsung akan mengatakan dia sukses. Hampir semua orang akan mengatakan dia sukses, luar biasa. 7 tahun sudah memiliki segalanya. Namun, betulkah itu yang dimaksudkan dengan sukses? Sahabat jelajah hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan hidup kaya raya, segalanya ada, segalanya berkecukupan, tapi meninggalnya di tempat maksiat dalam keadaan dia sedang bermaksiat? Dia memang kaya raya, luar biasa kekayaannya, tapi waktu mati, meninggal, dijumpai di tempat maksiat dalam keadaan bermaksiat. Pertanyaannya, apakah dia orang sukses? Semua orang pasti akan mengatakan tidak. Kalau kemudian ternyata meninggalnya di tempat maksiat dalam keadaan sedang bermaksiat, dia bukan orang yang sukses meskipun hidupnya kaya raya. Sekarang, seandainya ada orang yang waktu lahir itu dalam keadaan miskin, Allah beri kesempatan dia hidup 65 tahun tidak pernah beranjak dari yang namanya miskin. Bahkan pada saat dia meninggal, itu sedang berada di puncak kemiskinannya. Tapi beliau meninggal dalam keadaan sujud di masjid waktu sholat berjamaah. Meninggal dalam keadaan sujud waktu sholat berjamaah di masjid. Pertanyaannya, apakah dia orang yang gagal? Kita akan mengatakan tidak. Loh, kenapa tidak? Bukankah dia 65 tahun hidup dalam suasana miskin? Kita tetap akan mengatakan dia bukan orang gagal. Tidak. Kenapa? Karena waktu meninggal dalam keadaan sujud, itu menunjukkan bahwa dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
Kalau begitu, sahabat jelajah hati yang dirahmati Allah, kapan sebenarnya kehidupan manusia itu ditentukan? Ternyata ditentukan waktu sakaratul maut tiba. Itulah penentuan hidup manusia yang sesungguhnya. Waktu sakaratul maut tiba. Apakah dia mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan su'ul khatimah? Lantas, kalau kehidupan seseorang ditentukan waktu sakaratul maut, apa sebenarnya yang kemudian menentukan, mempengaruhi waktu sakaratul maut nanti? Orang bisa husnul khatimah atau su'ul khatimah? Jawabannya sederhana. Itu bergantung dari apa yang dia sukai waktu dia hidup. Apa yang dia senangi waktu dia hidup. Karena hukum kematian mengatakan seseorang akan dimatikan dalam keadaan dia sedang melakukan amal, sedang melakukan perbuatan yang paling dia sukai waktu hidup. Jadi kalau waktu hidup kita senangnya baca Quran, insya Allah kita akan ditakdirkan wafat dalam keadaan baca Quran. Kalau kita kesenangannya waktu hidup sekarang ini sujud, insya Allah bukan hal yang mustahil. Allah takdirkan waktu meninggal dalam keadaan sujud. Tapi kalau seandainya ada orang yang kesenangannya berlaku maksiat, kesenangannya berlaku dosa, itu pula lah yang nanti akan terjadi waktu sakaratul maut tiba. Dia mati dalam keadaan sedang melakukan dosa yang dia senangi. Kalau yang dia senangi adalah berada di tempat maksiat, di tempat itu dia nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang senangnya cerita jelek orang lain, bisa jadi dia mati dalam keadaan sedang bercerita jelek ke orang lain. Sahabat jelajah hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan kita mati, Allah yang menentukan. Di mana kita mati, Allah yang menentukan. Dengan cara apa kita mati, Allah yang menentukan. Tetapi dalam keadaan apa kita meninggal, sebenarnya kalau mau kita bisa merencanakan. Dan sebaik-baik orang yang merencanakan adalah merencanakan kematian yang terbaik. Dan itu insya Allah akan bisa kita wujudkan dengan cara selama kita diberi kesempatan hidup oleh Allah di alam dunia ini. Tidak ada yang kita sukai kecuali kebaikan. Tidak ada yang kita cintai kecuali kebaikan. Dan tidak ada yang menjadi kerinduan kita kecuali melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah tidak sia-siakan segala kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan pada saatnya nanti ajal datang menjemput kita dalam keadaan kita insya Allah sedang melakukan amal kebaikan, sehingga kita bisa lepas ajal kita insya Allah nanti dengan kemuliaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.